Di sini ingin menghitung RWL dan LI untuk PC Zyrek Ayo. Berat PC Zyrek Ayo ada 8 kg dan dari pengukuran sudah didapatkan horizontal awal adalah 50 cm, horizontal akhir adalah 55 cm, vertikal awal adalah 51 cm, dan vertikal tujuan adalah 157 cm. Selanjutnya adalah menghitung horizontal awal, yaitu rumusnya adalah 25 dibagi horizontal awal, yaitu 0,500. Dan untuk menghitung vertikal awal adalah 1 dikurang 0,003 dikali mutlak 51 dikurang 75. Dapatkan hasil 0,928. Lalu untuk horizontal tujuan, rumusnya adalah 25 dibagi 55. 55 ini adalah horizontal tujuan dari pengukuran. Dapatkan hasil 0,455. Dan untuk menghitung vertikal tujuan, rumusnya adalah 1 dikurang 0,003 dikali mutlak 157 dikurang 75. Dapatkan hasil 0,754. Dan untuk menghitung jarak vertikal adalah rumusnya 0,82 ditambah 4,5 dibagi vertikal tujuan dikurang vertikal awal. Didapatkan hasil 0,86245. Dan untuk menghitung sudut asimetris awal menggunakan rumus 1 dikurang 0,0032 dikali 0. 0 ini adalah sudut asimetris awal. Dan untuk menghitung sudut asimetris tujuan adalah 1 dikurang 0,0032 dikali 90. 90 derajat ini adalah sudut asimetris tujuan. Ini didapatkan hasil 0,712. Dan untuk menghitung tingkat frekuensi atau lift per menit, itu kita harus menghitung berapa barang yang bisa diangkat selama 1 menit. 1 menit itu 60 detik, dan dari pengangkatan yang sudah dilakukan bahwa dalam 1 kali pengangkatan dibutuhkan waktu 20 detik sehingga didapatkan 3 barang per menit. Dan dari tabel dapatkan untuk 3 barang per menit tingkat frekuensi atau lift per menit atau F-nya itu didapatkan 0,88, dan untuk akhiran juga sama 0,88. Durasi waktunya itu ada 50 menit, dan jenis koplingnya itu untuk awal jenis koplingnya itu good, dan untuk awalan itu nilainya 1,00 dan untuk akhiran juga 1,00. Lanjut untuk menghitung RWL. Untuk menghitung RWL awalan dibutuhkan rumus LC dikali HM awalan dikali VM awalan dikali DM dikali AM awalan dikali FM dan dikali CM awalan. Dan didapatkan hasil 8.100 kg. Dan untuk akhiran dibutuhkan rumus LC dikali HM akhiran dikali FM akhiran dikali DM dikali AM akhiran dikali FM akhiran dan dikali CM akhiran. Dapatkan hasil 4.260. Dan selanjutnya untuk menghitung lifting index, rumus menghitung lifting index adalah berat barang dibagi si RWL. Untuk menghitung LI awalan menggunakan RWL awalan, yaitu 8 dibagi 8.100 didapatkan hasil 0,988. Dan untuk akhiran 8 dibagi 4.260 didapatkan hasil 1,878. Nah, dari perhitungan didapatkan kesimpulan pada pengangkatan PC untuk awalan LI kurang dari 1. L itu kurang dari 1 yang berarti aman atau tidak beresiko bagi pekerja atau operator. Tetapi pada akhiran atau tujuan LI-nya itu lebih dari 1, yang berarti tidak aman bagi operator jika dilakukan secara manual. Akan lebih baik atau akan lebih aman jika dilakukan menggunakan alat bantu dari material handling. Kita akan menghitung RWL dan LI dari objek kedua, yaitu adalah monitor Lenovo. Monitor Lenovo ini memiliki berat objek sekitaran 5 kg. Pertama-tama kita akan menghitung
horizontal dan vertikal dari objek tersebut. Untuk rumus horizontal tersebut adalah 25 dibagi dengan jarak horizontal. Untuk jarak horizontal awal yaitu kita mendapatkan 52 cm, yang berarti 25 dibagi 52 adalah 0,481. Untuk rumus dari vertikal tersebut adalah 1 dikurang 0,003 mutlak vertikal dikurang 75. Jarak vertikal awal yang kita dapat itu adalah 60 cm, berarti 60 cm dikurang 75 hasilnya ada 15. Kita masukkan ke rumus adalah 1 dikurang 0,003 dikali 15 hasilnya adalah 0,955. Begitu juga untuk horizontal dan vertikal dari tujuan. Untuk horizontal tujuan kita mendapatkan jarak horizontalnya ada 30, berarti 25 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 0,833. Untuk vertikal kita mendapatkan jarak vertikalnya itu adalah 130, yang berarti 130 dikurang dengan 75 hasilnya ada 55. Kita akan masukkan ke rumus yang dimana 1 dikurang 0,003 dikali dengan 55 hasilnya adalah 0,835. Kita akan menghitung jarak dari vertikal. Sebelum kita mencari jarak dari vertikal tersebut, kita harus mencari nilai D-nya terlebih dahulu, yang dimana nilai D itu adalah vertikal tujuan dikurang dengan vertikal awal. Di sini kita memiliki vertikal tujuannya itu ada 130 cm dikurang dengan 60 cm. Kita akan menghitung dinasti jarak vertikalnya itu adalah 0,82 ditambah 4,5 dibagi dengan nilai D tersebut, yang dimana 130 dikurang 60 hasilnya adalah 0,8842. Untuk sudut simetris awal kita mendapatkan sudut 0 derajat, yang dimana rumus dari sudut simetris tersebut adalah 1 dikurang 0,0032 dikali A. A itu merupakan sudut asimetrisnya, yang dimana sudut asimetris untuk awal itu adalah 0 derajat, yang berarti 1 dikurang 0,0032 dikali 0 hasilnya adalah 1. Untuk sudut asimetris tujuan kita mencari 1 dikurang 0,0032 dikali sudut asimetris untuk tujuan itu kita mendapatkan 90 derajat, berarti dikali dengan 90 hasilnya adalah 0,712. Nah, di sini kemudian kita akan mencari frekuensi multiplier yang dari objek kedua itu adalah dalam satu menit kita mendapatkan 6 barang per menitnya, yang dimana jika kita melihat tabel dari frekuensi tersebut, bahwasannya di frekuensi kita mendapatkan 6, yang dimana kita mendapatkan 0,75 untuk awalan dan 0,75 juga untuk yang akhiran. Dan jenis kopling yang kita miliki untuk monitor Lenovo ini itu jenisnya good, yang dimana Lenovo memiliki kopling untuk pegangannya. Nah, untuk mencari tahu apakah kopling tersebut memiliki ukuran seberapa, kita bisa lihat dari tabel kopling multiplier, yang dimana kita memiliki jenis kopling yaitu adalah good, dan untuk vertikal yang kita miliki untuk yang di awal itu adalah kurang dari 75, yang berarti di situ dalam tabel adalah 1,00. Dan untuk yang kopling akhiran kita lebih dari 75 cm, dan hasil dari tabelnya itu adalah 1,00. Dan kemudian kita akan menghitung RWL dari awalan dan akhiran tersebut. Untuk rumus RWL tersebut adalah kita dapat menghitungnya dengan cara 23 dikali dengan horizontal awal dikali dengan vertikal awal dikali dengan
jarak vertikal dikali dengan sudut asimetris yang awal dikali dengan frekuensi awal dikali dengan jenis kopling yang awal. Kita dapat hasilnya adalah 7,004 kg. Begitu juga yang akhiran, yang dimana adalah 23 dikali dengan horizontal tujuan dikali dengan vertikal tujuan dikali dengan jarak vertikal dikali dengan sudut asimetris tujuan dikali dengan frekuensi akhiran dikali dengan kopling atau jenis kopling yang akhiran, kita mendapatkan hasil 7,557. Nah, kemudian kita akan mencari dari lifting index dari objek tersebut, yang dimana rumus dari lifting index tersebut adalah berat objek dibagi dengan RWL. Nah, kita memiliki berat objek 5 kg dibagi dengan RWL yang telah kita ketahui tadi, yang kita telah hitung. Dan pertama kita akan menghitung lift index dari awalan, berarti kita menggunakan RWL awalan. Hasilnya adalah 0,714. Begitu juga dengan untuk yang akhiran, 23 dibagi dengan RWL akhiran akan mendapatkan hasil dengan 0,662. Kesimpulannya, untuk pengangkatan pada monitor Lenovo itu kurang dari 1 yang berarti aman atau tidak berisiko bagi pekerja ataupun operator. Terima kasih. Pada aktivitas ketiga ini, langkah pertamanya yaitu dengan mengukur panjang lintasan konveyor. Lalu langkah berikutnya adalah mengikuti sesuai ketentuan modul, yaitu dengan memasukkan barang ke dalam box kecil, kemudian masukkan ke dalam box besar. Dan lakukan kegiatan seperti tadi hingga semua barang sudah dimasukkan ke dalam box.
pada lembar pengamatan aktivitas 3, diketahui panjang konveyor LD, waktu loading TL, waktu perpindahan box atau TD, tingkat aliran barang per jam atau RF, jarak antar box atau SC, dari yang sudah kita ukur. Dapat menghitung yang pertama, panjang lintasan konveyor atau LD. Diketahui panjang lintasan konveyor yang sudah kita ukur yaitu 248 cm, diubah ke meter maka dibagi 100, yaitu 2,48 meter. Selanjutnya, durasi waktu loading atau TL diketahui 6 detik dan diubah dibagi 50, yaitu 0,12 menit. Untuk durasi waktu perpindahan box atau TD diketahui 50 detik dan diubah dibagi 50, yaitu 1 menit. Untuk kecepatan konveyor dapat dihitung dengan menggunakan rumus LD dibagi TD, yaitu 2,48 dibagi 1, didapatkan hasil 2,48 meter per menit. Selanjutnya, tingkat aliran barang per menit dan per jam sesuai kondisi aktual atau RF diketahui 2 barang per menit. Untuk per jamnya, 2 barang per menit dikali dengan 50, maka didapatkan hasil 100 barang per jam. Untuk jarak antar box atau SC, dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah barang di dalam box dikali dengan kecepatan konveyor dan dibagi dengan tingkat aliran barang per menit atau RF. NP dikali VC dibagi dengan RF. Didapatkan hasil 2,48 cm per box. Untuk jumlah box pada konveyor dalam satu waktu dapat dihitung dengan membagi nilai panjang lintasan konveyor dengan jarak antar box, maka hasil yang didapatkan yaitu 1 box. Selanjutnya, tingkat aliran barang per menit dan per jam dengan rumus yaitu NP dikali VC dibagi dengan SC, yaitu 2 dikali 2,48 dibagi 2,48, didapatkan hasil 2 barang per menit. Untuk per jamnya, 2 barang per menit dikali 50 menjadi 100 barang per jam. Terakhir, kita membuktikan apakah nilai RF itu kurang dari sama dengan 1 per TL atau lebih dari sama dengan 1 per TL. Dengan menggunakan rumus 1 dibagi TL, yaitu 0,12 dibagi 1 dibagi 0,12. Hasilnya yaitu 8,33. Maka, nilai RF kurang dari sama dengan 1 per TL. Selanjutnya, pada lembar pengamatan perbaikan, panjang lintasan konveyor atau LD diketahui 248 cm diubah ke meter menjadi 2,48 meter. Untuk waktu loading diketahui durasinya 5 detik dibagi dengan 50 menit menjadi 0,1 menit. Selanjutnya, durasi waktu perpindahan box atau TD yaitu 45 dan diubah dibagi 50 menjadi 0,90 menit. Untuk kecepatan konveyor menggunakan rumus LD dibagi dengan TD yaitu 2,48 dibagi 0,90, 2,76 meter per menit. Untuk barang per menit diketahui 4 barang dan per jam 4 barang per menit dikali dengan 50, yaitu 200 barang per jam. Selanjutnya, jarak antar box atau SC dapat dihitung dengan rumus NP dikali VC dibagi dengan RF barang per menit. Didapatkan hasil 1,38 cm per box.
Untuk jumlah box pada konveyor dalam satu waktu dapat dihitung menggunakan rumus pembagian dari nilai panjang lintasan konveyor dengan jarak antar box. Maka didapatkan hasil 1,8 box. Dilakukan pembulatan menggunakan rumus round up, maka didapatkan 2 box. Untuk tingkat aliran barang per menit dan per jam dengan rumus RF, yaitu NP dikali VC dibagi dengan SC. 2 dikali 2,76 dibagi dengan 1,38 didapatkan hasil 4 barang per menit. Untuk barang per jamnya dikali dengan 50 didapatkan hasil 200 barang per jam. Terakhir, kita membuktikan apakah nilai RF itu kurang dari sama dengan 1 per TL atau lebih dari sama dengan 1 per TL menggunakan rumus 1 dibagi TL, yaitu 1 dibagi 0,1 dan didapatkan hasil 10. Maka, nilai RF kurang dari sama dengan 1 per TL. Selanjutnya, lembar pengamatan aktivitas 3. Diketahui panjang lintasan konveyor atau LD yang sudah kita ukur yaitu 248 cm. Diubah ke meter, maka dibagi 100 didapatkan hasil 2,48 meter. Durasi waktu loading atau TL yang telah dihitung yaitu 5 detik dan diubah ke menit, maka dibagi 60 yaitu 0,0833 menit. Selanjutnya, durasi waktu perpindahan box atau TD yang telah dihitung yaitu 2,3 detik. Diubah ke menit, maka dibagi 60 menjadi 0,0383 menit. Untuk kecepatan konveyor atau VC, menggunakan rumus LD dibagi TD, yaitu 2,48 dibagi 0,0383. Didapatkan hasil 64,6957 meter per menit. Untuk tingkat aliran barang per menit dan per jam secara manual yang telah kita hitung, didapatkan sebanyak 1 barang per menit. Untuk per jamnya, maka 1 barang per menit dikali dengan 60. Maka didapatkan hasil 60 barang per jam. Untuk jarak antar box SC, menggunakan rumus NP dikali VC dibagi dengan RF. Nilai NP atau jumlah parts dalam tiap box adalah sebanyak 2 barang. Lalu dikali dengan nilai VC atau kecepatan konveyor 64,6957. Kemudian dibagi dengan nilai RF yaitu 1 barang per menit, maka didapatkan nilai SC yaitu 129,3913 meter per box. Selanjutnya, menghitung jumlah barang dalam satu waktu dengan membagi nilai panjang lintasan konveyor dengan jarak antar box. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,0192 box. Di sini dilakukan pembulatan dengan menggunakan rumus round up menjadi 1 box. Selanjutnya, tingkat aliran barang per menit dan per jam menggunakan rumus untuk menyamakan dengan manual dan rumus itu hasilnya sama. Dengan menggunakan rumus yaitu nilai NP dikali dengan VC dibagi dengan SC, yaitu 2 dikali 64,6956 dibagi 129,3913. Didapatkan hasil 1 barang per menit. Selanjutnya, untuk per jamnya, maka barang per menit dikali dengan 60
didapatkan hasil 60 barang per jam. Selanjutnya, kita membuktikan apakah nilai RF itu kurang dari sama dengan 1 per TL atau lebih dari sama dengan 1 per TL. Maka rumus yang digunakan yaitu 1 dibagi TL. 1 dibagi 0,0833. Hasil yang didapatkan yaitu 12. Maka nilai RF kurang dari sama dengan 1 per TL. Selanjutnya, untuk lembar pengamatan aktivitas 3 yang perbaikan, di mana ada kecepatan di operator yaitu menjadi lebih cepat dengan panjang lintasan konveyor sama, yaitu 248 cm, diubah ke meter menjadi 2,48 meter. Durasi waktu loading didapatkan yaitu 3 detik. Diubah ke menit maka dibagi 60 menjadi 0,05 menit. Untuk durasi waktu perpindahan box atau TD yaitu 2 detik dan diubah ke menit menjadi 0,033 menit. Untuk kecepatan konveyor atau VC menggunakan rumus LD dibagi TD yaitu 2,48 dibagi 0,033, maka didapatkan hasil 74,4 meter per menit. Untuk tingkat aliran barang per menit dan per jam secara manual yaitu 2 barang per menit. Untuk per jamnya maka dikali dengan 60 yaitu 120 barang per jam. Untuk jarak antar box SC dengan menggunakan rumus NP dikali VC dibagi RF yaitu jumlah barang 2 dikali dengan 74,4 lalu dibagi 2 dan didapatkan hasil 74,4 meter per box. Jumlah box pada konveyor dalam satu waktu yaitu LD dibagi dengan SC. Nilai LD yaitu 2,48 dibagi dengan 74,4 didapatkan hasil 0,033. Dilakukan pembulatan menggunakan rumus round up menjadi 1 box. Untuk tingkat aliran barang per menit dan per jam menggunakan rumus, maka rumus yang digunakan yaitu NP dikali VC dibagi dengan SC, yaitu 2 dikali 74,4 dibagi 74,4, maka didapatkan hasil 2 barang per menit. Untuk barang per jamnya dikalikan dengan 60, maka didapatkan hasil 120 barang per jam. Lalu kita buktikan bahwa RF itu kurang dari sama dengan 1 per TL dengan 1 dibagi TL, yaitu 1 dibagi 0,05. Maka nilai RF kurang dari sama dengan 1 per TL.